Ya, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Kak. Kedengaran. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi kepada kepala sekolah, guru-guru, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah ini kita dapat berkumpul di sini melaksanakan chapel. Kita akan memulaikan chapel hari ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Helena Somti. Dipersilakan. Selamat pagi. Mari kita menyanyikan lagu buka kita yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, terima kasih atas lagu bukanya. Sekarang kita akan doa buka yang akan dipimpin oleh Nia Sitompo. Suara saya terdengar? Terdengar. Iya, terdengar. Jelas. Baik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami sepanjang malam ini. Sekarang kami mau cepal berikan Roh Kudus kepada semua yang mengambil acara, membawa acara di sini supaya bisa lancar terus, Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Baik, saat ini mari kita dengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh teman kita Andre Pongoh.
Sudah kelihatan video Andre? Belum. Belum, Mem. Mungkin boleh di skip dulu, langsung ke khotbah. Nanti kesaksian dan lagu pujian mungkin di bawah khotbah ya. Oh, iya. Oke. Ini kita skip dulu, mungkin ada gangguan, jadi dipersilakan Pak Pendeta Rizky Talang. Oke, thank you Angel. Selamat pagi semuanya. Halo. Pagi, Apa Pak kabar Pendeta semuanya? Rizky. Pagi Pak Pendeta. Ya, Cie yang udah depan, yang udah pakai baju seragam semua. Oke deh. Terima kasih kesempatan pagi ini. Panggilnya Kapen aja, Kakak Pendeta. Ya, Kapen Rizky pagi ini boleh bagikan pelajaran firman Tuhan buat kita semua ya. Pagi ini sudah dihubungi dari beberapa waktu lalu untuk bawakan firman Tuhan. Oke, sebentar ya, Kapten mau coba share dulu ini, share screen-nya supaya boleh kelihatan nanti ya. Oke, apakah ada kelihatan di layar? Kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Jelas ya. Oke deh. Sebentar ya, Kapten coba bikin dulu ininya. Oke. Oke, baiklah. Seperti yang sudah infokan lewat poster ya, judul firman Tuhan pagi ini apa? Metamorfosis iman. Itu dia, metamorfosis iman. Oke. Ya. Oke. Metamorfosis. Nah, menurut KBBI, ada yang tahu KBBI itu apa? Ada yang tahu nggak KBBI itu artinya apa? Kepanjangan dari apa? Tahu deh. Nggak tahu. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nah, menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, metamorfosis itu artinya adalah perubahan bentuk atau susunan, ya, peralihan bentuk. Jadi intinya berubah lah ya, berubah. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau di pelajaran IPA, ya, pelajaran IPA khususnya itu di pelajaran biologi. Nah, ada yang sudah pernah belajar ya tentang, mungkin ada yang sudah pernah belajar tentang ini kali ya. Mungkin gurunya sudah pernah ngajarin juga ya, ibu-ibu gurunya sudah pernah ngajarin juga, guru-guru pernah ngajarin juga tentang ini nih. Ya, jadi di dalam pelajaran biologi, di pelajaran IPA, ya, ada juga dikenal istilah apa? Metamorfosis. Nah, kalau di pelajaran IPA, di pelajaran biologi itu, metamorfosis adalah proses perkembangan fisik yang dialami serangga mulai dari kecil, dari telur hingga dewasa. Ya. Nah, metamorfosis pada serangga dibagi jadi dua bagian. Ya, yang pertama, ini nanti mungkin Kapten boleh dikoreksi nih sama guru-gurunya nih kalau misalkan salah sebut ya. Ini karena coba dapat dari internet juga nih. Hemimetabola dan holometabola. Ini Kapten nggak tahu nih salah nyebut atau bener, tapi mungkin ada sedikit yang salah sebut ya. Nah, jadi
Hemimetabola dan holometabola itu artinya metamorfosis yang tidak sempurna dan metamorfosis sempurna, ya. Jadi ini adalah contoh ya perubahan ya yang terjadi kepada serangga, metamorfosis pada serangga. Nah, apa sih perbedaan kedua metamorfosis ini? Ya. Nah, perbedaannya itu terletak pada ada tidaknya perubahan yang total ya pada tahapan metamorfosis. Nah, itu dia. Oke, sekarang. Nah, hari ini, pagi ini, Kak Pen mau bagikan tentang metamorfosis juga. Tapi metamorfosisnya ini bukan metamorfosis pada hewan, karena kalau pada hewan jadinya kita belajar dong, ya kan? Tapi karena ini firman Tuhan, berarti metamorfosisnya terjadi ke hewan atau ke anak-anak Tuhan? Ke anak-anak Tuhan, ya kan? Nah, itu dia, anak-anak Tuhan. Jadi, kita akan belajar tentang metamorfosis dari hidup anak-anak Tuhan. Nah, pagi ini ada 4 perubahan yang akan dialami sama orang, sama anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempersembahkannya buat Tuhan, ya, yang dengan yakin bilang, iya, aku ini anak Tuhan, ya kan? Kalau memang benar anak Tuhan, harusnya kamu mengalami 4 perubahan ini dalam hidupmu. Kamu harusnya mengalami 4 proses ini dong dalam hidupmu, ya kan? Oke. Nah, kalau memang benar kita adalah anak Tuhan, tentunya kita akan mengalami 4 proses perubahan ini. Pertama, poin pertama dan kedua adalah kita akan mengalami proses perubahan dari yang pertama apa? Ditulisannya di situ? Pikiran. Pikiran. Yang kedua perkataan. Ya, jadi kalau kita benar anak Tuhan nih akan ada metamorfosis. Nah, metamorfosis artinya apa? Perubahan. Artinya akan ada perubahan dari cara kita berpikir dan cara kita mengeluarkan kata-kata. Nah, ayo buka yuk Alkitabnya mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Nah, itu dia. Ada yang mau bantuin Kak Pen baca, Kak? Di Mazmur 139 ayat 23. Siapa aja deh. Ayat berapa tadi, Kapen? Mazmur 139 ayat 23. Aku mau baca. Iya, ayo silakan Shine baca. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dengan Oke, sudah? Oke, terima kasih Shine. Jadi dibilang di situ apa? Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Jadi ayat ini menunjukkan kerinduan dari si penulis tentang supaya Allah tuh Tuhan itu memperbaharui hati dan pikiran supaya sejalan sama kehendaknya Allah, sama kemauannya Tuhan. Nah, seorang anak Tuhan yang sejati yang dengan yakin menyatakan bahwa iya, saya ini anak Tuhan. Ya, seorang anak Tuhan yang sejati merindukan dan berusaha supaya pikirannya itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Kalau sebelumnya dia memikirkan kepentingan duniawi, ya berubah menjadi kepentingan yang kekal, ya kan? Kalau sebelumnya memikirkan rancangan yang jahat, ya berubah jadi rancangan kebaikan dan damai sejahtera. Nah, itu dia anak-anak Tuhan tuh begitu, memikirkan hal-hal yang baik.
yang maunya damai-damai aja deh, yang baik-baik aja. Nah, itu anak Tuhan. Nah, jadi ada metamorfosis sempurna di dalam pikiran anak-anak Tuhan. Jadi yang dulunya sebelumnya suka pikir yang jahat tentang temen, dia tuh nggak asik orangnya. Itu, ya kan? Nggak boleh kayak gitu. Itu bukan anak Tuhan itu, ya kan? Nah, terus mungkin ngomongin yang nggak baik lah gitu kan. Nah, itu bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, dia akan berubah cara berpikirnya. Ya, memikirkan yang baik-baik ya. Nah, terus sudah bukan mikir yang duniawi. Pikirnya udah nggak yang duniawi lagi. Nah, itu dia. Nah, selain itu, ya tadi kan pertama pikiran. Selain itu ada juga perubahan yang terjadi dalam perkataan. Jadi bukan cuma pikiran. Ya, perkataan juga, ngomongnya juga jadi benar. Nah, itu dia. Nah, kita coba sekarang baca di Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya yang keempat. Kapan aja yang baca ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Wah. Nah, coba sekarang siapa yang mau baca di perjanjian baru? Ya. Di ayatnya terletak di 1 Petrus 3 ayat 10. Ayat siapa yang mau baca yuk? Gantian yuk. 1 Petrus 3 ayat 10. Satu Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Nah, itu dia. Ya, kalau di ayat pertama bilang Tuhan tuh sudah mengetahui. Jadi kita harus hati-hati kalau ngomong. Ya mungkin kita sekarang ngomong, tenang aja, dia nggak denger kok. Tapi Tuhan denger. Ya kan? Tenang aja, dia kan nggak tahu ini kok. Tapi Tuhan tahu. Ya jadi kita nggak bisa cuma, tenang aja, iya nggak apa-apa. Kita gosipin dia aja yuk, nggak jelas anak itu. Nggak boleh. Ya, kita mungkin teman kita mungkin nggak dengar, tapi Tuhan itu dengar. Tuhan tuh tahu. Jadi anak Tuhan yang sejati, Kristen yang sejati itu berusaha keras untuk mengontrol dengan baik apa yang keluar dari mulutnya. Ucapannya. Dalam hal ini ucapannya, ya. Nah, seorang anak Tuhan akan berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan perkataan. Ya, jadi kalau dulunya ketus, kan tajam banget orangnya, keras ya, sukanya ngomongin nggak baik, ya, berubah jadi orang yang bijak, ya. Kalau suka menggerutu, ya, berubah jadi suka berdoa, ya kan. Nah, kalau dulu keluar dari mulutnya hal-hal yang nggak baik lah pokoknya, ya. Pokoknya berubah jadi yang baik-baik aja pokoknya kan. Nah, akhirnya jadi pribadi yang disenangi Tuhan. Ada metamorfosis sempurna kan? Ada metamorfosis yang betul-betul terbukti nyata ada nih. Ya kan? Nah, senang banget kita kalau diketahui anak-anak yang seperti demikian. Nah, berikutnya, tadi kan 2 poin pertama, pikiran dan perkataan. Poin berikutnya, perubahan dalam yang pertama apa? Ketiga poinnya apa? Pandangan. Yang keempat, pendengaran. Nah, ini dia. Berikutnya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan akan mengalami perubahan pandangan dan pendengaran. Nah, coba kapan lagi pengen denger banget nih suara adik-adik semua pagi ini, ya. Di 1 Samuel 16 ayat 7, siapa yang mau baca? Itu di perjanjian lama tuh, 1 Samuel 16 ayat 7. Ada yang mau baca? 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Oke. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandangan parasnya atau perawakan
yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu dia. Jadi dibilang Tuhan, apakah Tuhan memandang fisik seseorang? Dibilang di situ, apakah Tuhan memandang fisik seseorang? Enggak. Tuhan nggak pernah pandang fisik seseorang. Nah, kalau kita benar mengaku anak Tuhan, ya saya ini anak Tuhan. Ya, berarti harusnya kita juga melakukan apa yang Tuhan lakukan. Jadi kalau Tuhan nggak pandang fisik, kita pun nggak boleh memandang fisik. Aku nggak mau temenan sama dia, gendut. Nggak boleh. Aku nggak mau teman sama dia, nggak asik orangnya. Nggak boleh. Ya, masa dia ke sekolah tasnya jelek begitu. Aduh, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Ya, dibilang dari sini Tuhan itu melihat hati. Ayat ini ditulis dalam waktu itu konteksnya ya. Ini konteks ayat ini waktu itu ditulis ketika pemilihan Raja Israel yang akan menggantikan Saul waktu itu. Ya. Nah, calon raja itu berasal dari keturunan Isai. Jadi Allah kasih tahu kepada Nabi Samuel ya supaya ia tidak menilai calon raja ya dari fisik yang kelihatan melainkan kualitas hati. Ya jadi ya kalau misalkan sekarang zamannya mungkin orang banyak melihat fisik, kita anti mainstream dong. Kita jangan mau kayak kebanyakan. Kita bikin sesuatu yang berbeda. Ya, anak Tuhan itu harus hidup berbeda dari dunia ini. Kalau dunia memandang fisik, kita memandang hati. Itu dia anak Tuhan ya. Nah, seorang anak Tuhan yang sejati menilai kualitas hati bukan kualitas fisik. Ya. Nah, berikutnya, bukan cuma pandangan yang berubah, tapi juga pendengaran. Nah, dalam kisah hidup Samuel di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 11 ada perubahan kemampuan mendengar suara Tuhan yang dialami sama Samuel. Jika sebelumnya ia tidak mengenali suara Tuhan, setelah dijelaskan oleh Imam Eli, dia berubah menjadi seorang yang mampu mendengar panggilan Tuhan. Nah, seorang Kristen sejati sungguh menyeleksi, ya, seorang anak Tuhan yang sejati, seorang Kristen yang sejati, sungguh akan menyeleksi apa yang dia dengar. Sesuatu yang baik, membangun, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu dia. Jadi, kalau dikasih tahu guru, dinasihati guru, didengar atau dicuekin? Didengar. Ya, karena guru, orang tua kita di rumah, itu adalah wakilnya siapa? Wakilnya Tuhan. Jadi kalau misalkan dibilangin yang baik untuk kita, ya kita harus dengar, ya kan? Dikasih tahu sesuatu yang bagus nih. Nggak mungkin lah masa guru atau orang tua kita di rumah, mama papa, kasih tahu yang buruk-buruk. Nggak mungkin dong. Ya kan pasti kalau dikasih tahu, meskipun mungkin apa sih maunya sama papa ini, apa sih maunya guru ini, nggak asik. Tapi itu semua mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Ya, nah itu dia. Oke. Nah, kapan mau tutup renungan pagi ini dengan ada satu ilustrasi. Satu kali ada seorang anak berulang tahun. Nah, dia dikasih 2 hadiah sama orang tuanya. Dia senang sekali ketika dapat hadiah. Senang banget dia. Nah, terus dia buka nih kotak hadiah. Jadi dapat 2 hadiah. Dia buka kotak hadiah yang pertama, lalu setelah itu kotak hadiah yang kedua. Aduh, tapi ternyata, ini siapa nih kalau nangis sampai mewek kayak gini nih? Ya, tapi ternyata 2 hadiah tersebut nggak buat dia gembira. Malah dia malah jadi sedih. Yang ulang tahun ini, ya, dia kok jadi sedih? Dia bilang, bagaimana mungkin di hari yang istimewa ini, ya, hari istimewanya dia, hari ulang tahunnya dia, kedua orang tuanya hanya memberikan sebuah kaktus berduri dan seekor ulat. Dia nangis. Nah sekarang kalau kita ulang tahun, harapan kita pengen dapat hadiah apa biasanya? Kapan? Minggu lalu ulang tahunku. Oke. Jadi, nah, itu biasanya kalau ulang tahun kita pengen dapat hadiah apa biasanya? Mainan. Tuh, ada yang pengen dapat mainan, kan? Dapat jam. Dapat jam. Wah, asik-asik kan hadiahnya kan?
Satu. Satu Ah, sama itu. baju. Itu dia. Jadi pasti pinginnya hadiah yang menarik-menarik kan dari orang tua kalau ulang tahun kan, tapi dia dapat HP. wah, HP, itu dia. Nah, HP-nya dipakai main apa? Among Us. Nah, itu, ya kan? Nah, jadi pasti hadiah yang menarik-menarik kan? Nah, tapi ini kok malah dikasih kaktus berduri, tahu tanaman kaktus? Tanaman kaktus yang berduri-berduri itu loh. Yang Tahu. nanti setelah ini ada Aku gambarnya. tahu. Ya. Aku tahu. Anda tahu kan? Nah, jadi dia nangis. Wah, ini kok aku malah dikasih hadiah kayak gini sih? Gimana sih mama sama papa ini? Ya kan? Nah, tapi orang tuanya malah bilang itu justru adalah hadiah terindah dari orang tua sama dia. Harusnya dia menerimanya. Nah, akhirnya dia dengan berat hati, ya kan? Berat hati si anak ini, si adik ini dia berat hati. Aduh, dia sedih. Tapi karena itu hadiah ulang tahunnya, dia putuskan ya nggak apa-apalah, aku akan merawat nih kaktus dan ulat ini. Ya, hari berganti hari, waktu berganti waktu, minggu berganti minggu. Akhirnya dia heran. Kok dia lihat tiba-tiba dari kaktus ini ada keluar bunga yang indah banget. Wah, ini bunganya cantik banget nih dari kaktus ini keluar. Nah, terus ini sesuatu yang nggak pernah dia sadari. Nah, terus ketika dia lihat ulatnya, ulat yang dia pelihara tadi itu, yang dia urus itu, loh, kok sekarang ulat itu berubah jadi apa? Kupu-kupu. Kok bisa ya ulatnya yang aku rawat kemarin berubah jadi kupu-kupu? Ya, ternyata perlahan-lahan ulat tersebut berubah menjadi kepompong, ya, dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik, ya. Jadi sungguh luar biasa. Ya, inilah keunikan metamorfosis Tuhan yang membuat kaktus berduri bisa mengeluarkan bunga yang indah. Ya, kita takut sama ulat. Jijik sama ulat. Aduh, apa sih ada ulat di sini? Buang. Nah, tapi kalau kita lihat kupu-kupu, kita suka apa enggak? Suka. Cantik ya kupu-kupunya, motifnya itu ada merah, ada kuning, ya kan? Kombinasi warnanya bagus. Ya, padahal kupu-kupu berasal dari mana? Dari ulat yang mengalami metamorfosis menjadi kepompong sebelum berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, kita ngerasa jijik nih ngelihat ulat, tapi bahagia melihat kupu-kupu. Metamorfosis yang dialami ulat menjadi kupu-kupu itu merupakan perubahan total. Ya, jadi kita juga nih anak-anak Tuhan seringkali kita merasa menjadi seperti kaktus yang mungkin menjadi duri buat sesama. Ya, seringkali kita merasa seperti ulat yang menjijikkan dan nggak berarti. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengalami metamorfosa kehidupan. Ya, bisa jadi nih, bisa jadi proses yang akan kita lalui itu nggak mudah. Bisa jadi proses yang akan kita lalui itu nggak enak. Ya mungkin akan banyak ketidaknyamanan. Tapi percayalah, Tuhan sedang membentuk kita, tapi percayalah, kita akan berakhir dengan bentuk dan wujud yang sangat indah di hadapan Tuhan. Kalau misalkan kita mengaku kita anak-anak Tuhan, berarti kita ingin terlihat indah di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia? Hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Ya, jadi meskipun mungkin kita bersifat kayaknya nggak disuka sama teman-teman, nggak apa-apa. Kalaupun memang harus mengorbankan pertemanan, lebih baik kita indah di pandangan Tuhan daripada indah di pandangan manusia. Ya, karena memang kalau mau menjadi anak-anak Tuhan, kita harus siap hidup berbeda dari dunia ini. Ya, karena tentunya apa yang dunia tawarkan dan yang Tuhan rindukan itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ya, jadi ajakannya Kapen pagi ini, yuk kita meninggalkan manusia lama untuk menjadi manusia yang baru. Yuk kita perbaharui cara berpikir kita, kata-kata yang kita kasih keluar, ya kan? Cara kita memandang orang lain, ya kan? Pendengaran kita, ya. Kita maunya dengar yang baik-baik, ya kan? Kalau dikasih nasihat, didengar. Ya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul cocok nih di hadapan Tuhan, ya. Oke, itu saja. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Kapen. Sama-sama. Baik, terima Kapen. Siapa yang merasa terberkati dengan khotbah yang tadi, boleh lambaikan tangannya. Oke, sambil Kapen. kasih Kak Pen.
Nah, Kak Pen ini adalah alumni dari Unclub Manado ya. Dan sekarang Kak Pen Rizky Talean ini melayani sebagai pendeta di Gereja Agape Balikpapan. Ya, terima kasih Kak Pen. Tuhan Yesus Sama-sama, Mem. baiklah, saat ini mari kita mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh kakak kelas kita, Kak Naomi. Sudah kelihatan? Sudah, Mem. Di stop. Amin. Baik, kesaksian yang ditunggu-tunggu saat ini kita akan dengarkan dari kakak kelas kita, Kak Andre Pong. Kelihatan ya? Kelihatan. Pagi teman-teman, hal ini saya mau kesaksian. Kesaksian saya adalah selama saya belajar dari rumah. Selama saya belajar Selamat pagi teman-teman, hal ini saya mau kesaksian. Kesaksian saya adalah selama saya belajar dari rumah. Selama saya belajar dari rumah, saya sangat senang karena saya tidak harus terburu-buru lagi dalam melakukan apapun. Contohnya seperti saya biasanya suka terburu-buru bangun dan terburu-buru untuk pergi karena saya takut telat.
Dan yang saya paling tidak suka itu saat jaringan tidak mendukung dan saya harus keluar dan saya harus masuk lagi. Dan salah satu hal yang paling saya tidak suka itu adalah saat pelajaran dan saat harus keluar dan masuk lagi, karena pelajaran itu tidak akan masuk ke otak saya. Ya, yang penting selama kita mau bersekolah dan niat, kita harus semangat dan pantang menyerah. Terima kasih. Amin. Amin. Boleh Kakak Andre disapa dulu adik-adiknya? Ada Kakak Andre di sini? Oke, ingat pesan Kakak Andre tadi bahwa kita harus tetap semangat, kita harus tetap niat belajar, walaupun pandemi ini kita hanya belajar melalui Zoom, tapi kita harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kita. Ya, terima kasih atas kesaksiannya Kakak Andre. Baiklah, memang kembalikan kepada MC Angelina. Oke, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Kepala Sekolah Memartiani Liling. Dipersilakan. Baik, mewakili Memartiani, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Pen Rizky Talean yang telah meluangkan waktunya untuk melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Pen, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Rizky Talean. Dipersilakan. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, pagi ini Tuhan, kami, anak-anakmu datang kepadamu bersama-sama dengan guru-guru Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih karena pagi ini kembali kami boleh memiliki kesempatan untuk memulai hari kami dengan worship, dengan ibadah sebelum kami memulai akan kegiatan belajar kami di sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk firman yang telah kami dengarkan pagi ini. Biarlah melalui firman ini boleh membantu kami anak-anak-Mu untuk boleh mengalami metamorfosis yang dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, baik itu melalui pikiran kami, perkataan, cara pandang kami, dan pendengaran kami. Tuhan, bantu kami anak-anak-Mu untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada akhirnya hamba memohonkan berkat-Mu terjadi bagi anak-anak yang akan belajar di sepanjang hari ini, juga guru-guru yang akan membimbing dan menuntun di sepanjang hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan lagu tutup yang akan dibawakan oleh Lena Som. Baik, lagu tutup kita terdapat dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 484, Aku Senang dan Girang Selalu. Aku senang dan girang selalu, Yesus sudah angkat bebanku. Sepanjang hari nyanyilah aku, Yesus sudah angkat bebanku. Dulu hatiku berat
Yesus di dalamnya. Aku senang dan girang selalu. Yesus sudah angkat bebanku. I'm so happy, and here's the reason why. Jesus took my burden all away. Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burden all away. Once my heart was heavy with a load of sin. Jesus took the load and gave me peace within. I'm so happy, and here's the reason why. Jesus took my burden all away. Baik, mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini kami dapat berkumpul melalui Zoom untuk melaksanakan chapel. Terima kasih Engkau telah memimpin chapel kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan begitu baik. Kiranya firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pendeta Rizky dapat menjadi pedoman bagi kami anak-anak. Kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke kelas masing-masing dan nanti host akan Kak,